Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Farida Romaulina Purba dengan NIM 501222301 dengan mata kuliah MPDR 5302 yaitu Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Uh, Kali ini saya akan membahas diskusi 10 dengan judul Komparasi Struktur Kurikulum di Indonesia dan Negara Maju. Adapun yang akan saya bahas adalah kesan, kendala, dan sasaran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesannya adalah pembelajaran kelompok atau kolaborasi memberi pengalaman belajar yang lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Interaksi antara siswa membuat suasana kelas lebih hidup, meningkatkan motivasi, dan membantu siswa membangun kemampuan komunikasi serta kerjasama secara pribadi. Saya melihat bahwa model kolaboratif mendukung pembelajaran aktif sebagaimana ditekankan dalam modul MPDR 5302. Hmm, Adapun kendalanya adalah beberapa kendala yang sering muncul antara lain ketidakseimbangan peran dalam kelompok, di mana siswa berprestasi cenderung lebih dominan dan siswa yang kurang percaya diri menjadi pasif. Selain itu, manajemen waktu masih menjadi tantangan, terutama ketika diskusi berjalan terlalu lama atau tidak terarah. Ketersediaan sumber belajar yang terbatas juga dapat menghambat efektivitas diskusi kelompok. Untuk saran perbaikannya, menurut saya pembelajaran kolaboratif dapat dioptimalkan dengan pemberian peran yang jelas pada setiap anggota kelompok. Misalnya ketua, pencatat, penjaga waktu, atau penyaji. Guru juga perlu memberikan rubrik penilaian yang adil dan transparan agar proses kerjasama lebih terukur. Pendampingan guru secara aktif saat diskusi penting untuk menjaga arah pembahasan agar tetap fokus dan produktif. Next, kedua adalah analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia dan sekolah saya dengan negara-negara maju atau berdasarkan artikel sisi 10 dan modul MPDR 5302, beberapa perbandingan penting antara kurikulum pendidikan dasar Indonesia secara umum dan di sekolah saya secara khusus dengan sistem negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, atau Singapura. Adapun tujuan kurikulumnya, yaitu kurikulum Indonesia menekankan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Sedangkan negara maju umumnya lebih menekankan student agency, kreativitas, critical thinking, serta kesejahteraan siswa. Selain itu, kurikulum di sekolah saya sudah dapat mengikuti kurikulum merdeka yang mulai mendekatkan pendekatan tersebut, khususnya dalam aspek diferensiasi pembelajaran dan fleksibilitas capaian. Kedua, struktur muatan pelajaran. Indonesia memiliki struktur mata pelajaran yang cukup banyak dan relatif padat. Di negara maju, struktur lebih ringkas karena fokus pada literasi, numerasi, life skill, dan project-project based learning. Di sekolah saya sudah mencoba merampingkan beban belajar melalui implementasi proyek penguatan profil Pancasila atau disebut P5, namun jumlah mata pelajaran tetap masih banyak. C. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan di banyak negara maju lebih berpusat pada siswa dengan pembelajaran kontekstual, berbasis proyek, riset, dan kolaboratif. Sedangkan di Indonesia juga menuju ke sana, namun implementasinya masih beragam antara sekolah. Di sekolah saya, pendekatan saintifik dan project based learning sudah diterapkan, tetapi belum konsisten di semua mata pelajaran. Untuk penilaian, negara maju lebih menekankan penilaian formatif, portofolio, dan umpan balik personal. Indonesia sudah menerapkannya, tetapi penilaian sumatif masih mendominasi. Di sekolah saya, penggunaan portofolio dan asesmen autentik mulai meningkat, tetapi pelaporan masih terkait pada sistem nilai yang terstandar tinggi. Seperti itu. Paparan pemikiran atau pengalaman. Di sini ada dua, kolaborasi membuat siswa lebih aktif namun butuh manajemen kelompok yang baik. Seperti melalui pembelajaran kolaboratif, saya melihat bahwa siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Namun, keberhasilan sangat tergantung pada keterampilan
Guru mengelola kelompok dan menyediakan lingkungan yang kondusif. Next, implementasi kurikulum tergantung pada kesiapan guru, fasilitas, dan budaya belajar. Seperti yang tadi saya katakan adalah kesiapan guru juga sangat mempengaruhi kemajuan siswa. Seperti itu, dalam konteks perbandingan kurikulum, saya menyadari bahwa Indonesia sebenarnya sudah mengarah ke praktik negara maju. Tetapi tantangan terbesar ada pada implementasi di lapangan, termasuk kesiapan guru, fasilitas, dan budaya belajar siswa. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah implementasi pembelajaran kolaboratif memberikan manfaat besar bagi perkembangan kompetensi siswa, meski masih terdapat kendala pada manajemen kelompok dan sumber belajar. Perbandingan struktur kurikulum Indonesia dengan negara maju menunjukkan bahwa arah kebijakan Indonesia sudah tepat berfokus pada kompetensi, fleksibilitas belajar, dan membentuk karakter. Namun, gap implementasi masih perlu diperbaiki melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan sarana pembelajaran, dan perbaikan sistem evaluasi. Sekolah saya telah mengarah pada pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik, tetapi konsistensi di semua mata pelajaran perlu ditingkatkan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Di sini juga saya buat referensinya. Terima kasih.